Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita. Di kesempatan malam ini Allah kembali mudahkan kita untuk bermajelis. Tentunya kita berharap Allah berkenan menambahkan bagi kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang nantinya menjadi bekal bagi setiap kita dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada majelis kita kesempatan malam ini, insyaallah kita akan membahas sebuah judul, jangan tinggalkan salat Jumat. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita dapati sekarang ini, kita akan mendapati kenyataan yang cukup memilukan. Banyak di antara kaum muslimin atau mereka yang menisbatkan dirinya ke dalam agama Islam, kita dapati tidak mengerjakan salat Jumat. Padahal dia tidak sedang safar, tidak sedang melakukan perjalanan jauh. Demikian juga dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apa, cuma kurang hidayah gitu ya. Kalau fisiknya, blogernya gitu ya, Masya Allah, bisa melaju, bahkan bisa motoran gitu. Kita akan dapati seperti itu. Na'udzubillah dari kondisi yang semacam ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kondisi yang semacam ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya salat Jumat itu hukumnya adalah fardhu ain atas setiap muslim, kecuali 5 golongan. Fardhu ain atas setiap muslim, dan yang dikecualikan berapa golongan? 5 golongan. Siapa saja mereka yang diperkecualikan? Yang pertama adalah hamba sahaya, budak. Kalau di zaman kita sekarang ini, di kita gitu ya, tidak ada budak, tidak ada lagi perbudakan. Yang diperkecualikan adalah budak, karena budak itu hidupnya adalah menjadi kekuasaan dari tuannya. Kemudian yang kedua yang diperkecualikan adalah wanita. Kemudian yang ketiga anak-anak. Yang keempat orang sakit. Dan yang kelima adalah musafir. 5 golongan inilah yang mendapatkan pengecualian. Wajib atau fardhu ain atas setiap muslim dikecualikan 5 golongan. Apa saja tadi? Budak, wanita, anak kecil, orang sakit, dan musafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait wajibnya salat Jumat ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika kalian diseru untuk melaksanakan salat Jumat
Fasau ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah berupa mengerjakan salat Jumat yang disebutkan dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkan jual beli, penuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah jauh lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seruan yang dikumandangkan untuk melaksanakan salat Jumat. Dan ini menunjukkan tentang wajibnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Tariq bin Shihab, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-jumu'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'atin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jumu'atu, salat Jumat, haqqun wajibun 'ala kulli muslimin." Adalah wajib bagi setiap muslim, fi jama'ah, mengerjakannya bersama jamaah. Kemudian Nabi mengatakan illa arba'atun, kecuali 4 golongan yang diperkecualikan. Abdul mamluk, hamba budak sahaya. Imra'atun, wanita. Aw sabiyun, anak kecil. Aw maridun, atau orang yang sedang sakit. Adapun dalam hadis yang lain disebutkan musafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari sahabat Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa 'alal musafir jumu'atun." Tidak ada kewajiban melaksanakan salat Jumat bagi orang yang sedang safar. Sering saya sampaikan bahwasanya safar itu ada batasannya. Kalau kebanyakan ulama itu menyebutkan 85 kilo, atau dia di atas 80 sampai 85. Itu batasan minimal dikatakan sebagai safar. Kalau orang bepergian dengan jarak segitu sudah dikatakan safar, dan tidak ada lagi kewajiban untuk sholat Jumat. Berarti kewajibannya apa? Sholat zuhur. Jangan sampai saya kan nggak wajib Jumat, nggak zuhur juga. Salah. Kembali kepada asalnya, kewajibannya adalah untuk melaksanakan sholat zuhur. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga salat Jumat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala thumma atal jumu'ata." Barang siapa yang mandi, ini menunjukkan tentang disunnahkannya mandi Jumat. Thumma atal jumu'ata, kemudian dia menghadiri salat Jumat. Fasalla ma qaddara lahu, kemudian dia mengerjakan salat sunnah semampunya. Mandi dari rumahnya, kemudian pergi menghadiri salat Jumat, dia salat sunnah semampunya. Semampunya itu ya nggak mungkin kalau dimaksudkan itu 2 rakaat, itu nggak mungkin gitu. 2 rakaat itu tahiyatul masjid. Namun sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin, imam menyampaikan assalamualaikum untuk membuka khutbah, ternyata baru pada datang, padahal mereka telah menutup ya? Catatan absenis tutup. Astagfirullahaladzim.
Dan banyak di antara kita yang seperti itu. Ngaboti apa jajan? Ngaboti apa? Ngaboti kejahilan, jelas seperti itu. Ngaboti kebodohan, pasti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, jika kalian berilmu. Namun kalian datangnya itu tidak bersegera menghadiri Jumat. Karena apa? Kejahilan. Karena kebodohan yang diperturutkan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah masjid-masjid di zaman kita sekarang ini. Di hari Jumat sudah mendekati banget, bahkan khatibnya sudah standby. Jamaahnya baru 1 shaf, 2 shaf, padahal masjidnya begitu besar. Ini menunjukkan bahwasanya jarang di antara kaum muslimin yang mempraktekkan fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah. Maksudnya bersegeralah untuk memenuhi panggilan sholat Jumat. Kalau bersegera nggak kayak gitu caranya. Bersegera itu ya telat-telatnya ya jam berapa Pak? Jam 10 ya Pak? Jam 10 itu bersegera itu jam 10. Nangkene praktek jam 10 pada mari musik. Juga pada mantan umat apa ya? Iya kan? Kalau di kita kan orang aneh banget, subhanallah, gasik teman, orang memper gitu ya komentar orang. Orang memper, Jumatan jam 10. Orang-orang pada astagfirullah, ajaran apa namanya gitu. Padahal kalau kita melihat tentang waktu pertama yang dikatakan seperti kurban unta, kemudian setelahnya seperti kurban sapi, setelahnya seperti kurban apa? Kambing, setelahnya seperti kurban ayam, jago, kemudian seperti kurban apa? Telur. Itu hitungannya sejak waktu duha. Hitungannya sejak waktu duha. Siapa yang dapatkan itu jamaah? Cukup prima kan bisa. Itulah perlunya masyarakat atau lingkungan kaum muslimin yang masya Allah gitu ya. Jumat itu memang dispesialkan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian datang untuk melaksanakan salat Jumat, fasalla maqdira lahu. Maksudnya itu masih ada jeda menunggu khatib berkhutbah, itu masih ada jeda sehingga dia mampu mengerjakan salat semampu dia, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Seperti itu. Thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi. Kemudian dia diam sambil mendengarkan khatib berkhutbah hingga selesai. Thumma yusalli ma'ahu. Kemudian dia salat bersama imamnya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fuddila 3 ayyam. Orang yang runutannya tadi seperti itu, mandi di rumah menuju sholat Jumat, kemudian dia kerjakan sholat sunnah sampai khutbah dilaksanakan, dia mendengarkan sampai selesai sholat, dia akan mendapatkan pengampunan dosa antara Jumat tersebut dan Jumat yang lainnya, Jumat tersebut dan Jumat sebelumnya. Wa fuddila 3 ayyam, dan dilebihkan 3 hari. Berarti kalau kita mengerjakan runutan semacam ini, kita mendapatkan pengampunan dosa 10 hari. Bukan hanya sepekan saja, 10 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah
wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kabair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang 5 waktu antara zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, kemudian subuh. Al-jumu'atu ila al-jumu'ah, salat Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya. Mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kabair. Itu menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara waktu kedua tersebut selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Sering saya ingatkan bahwasanya ketika disebutkan ada amalan menghapuskan dosa, maksudnya shaghair. Kalau disebutkan satu amalan itu menghapuskan dosa, ketahuilah itu maksudnya adalah dosa kecil. Dosa besar tidak akan mungkin dihapus kecuali dengan taubatan nasuha. Harus ada taubat nasuha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita agar kita tidak menyepelekan dari melaksanakan apa? Melaksanakan salat Jumat ini. Dari sahabat Abdullah bin Umar, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka berdua mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang berkhutbah di atas mimbar. Beliau bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wajhihimul jumu'at. Hendaklah orang-orang benar-benar berhenti dari meninggalkan salat Jumat. Hendaklah mereka berhenti dari meninggalkan, berarti harus apa? Harus mengerjakan. Hendaknya mereka itu benar-benar berhenti dari meninggalkan Jumat. Allah yakhtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup hati mereka. Thumma la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Benar-benar mereka itu akan menjadi orang yang lalai. Hendaknya mereka orang-orang yang meninggalkan Jumat itu segera taubat, segera kembali kepada Allah, segera menjalankan salat Jumat. Kalau tidak, maka Allah akan tutup hati mereka. Kemudian mereka menjadi orang yang lalai. Ada azan berkumandang, ada peringatan tentang Jumat. Alhamdulillah dari kondisi yang semacam ini. Dalam riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad amartu an amura rajulan yusalli bin nas." Sungguh aku berniat untuk memerintahkan seorang untuk memimpin salat manusia, memimpin salat Jumat maksudnya. Thumma ahriqu ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum. Kemudian aku akan pergi ke orang-orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Ini ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya ancaman begitu keras gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam akan membakar rumah-rumah orang yang tidak mau mengerjakan sholat Jumat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, demikian juga Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man taraka salata jum'in, barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, tahawunan, karena menyepelekannya, lah gampang, lah mudah, esok nak wis tua tetap hati kita. Esok nak wis tua arep apa? Arep istiqamah melaksanakan Jumat. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, tahawunan biha, menyepelekannya, taba Allah ala qalbi, Allah akan menutup hatinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan,
Man taraka thalatha jumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa meninggalkan 3 kali salat Jumat tanpa udzur, min ghairi udhrin, tanpa udzur, sakit atau safar, kutiba minal munafiqin, dicatat dalam golongan orang-orang munafik. Yang menghukumi adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya tidak perlu kita kemudian war-war. Munafik, jenengan punya teman orang Jumatan, munafik kan? Nang kantor tulisannya munafik kan? Nggak seperti itu caranya. Buat jembatan kedekatan dulu, baru kita nasihati. Caranya seperti itu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tentang waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat adalah sama sebagaimana sholat zuhur, namun dibolehkan untuk mengerjakan sebelumnya berdasarkan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat ketika matahari sedang tergelincir. Kalau zuhur itu Nabi mengerjakan setelah tergelincir. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah mengerjakan sholat Jumat ketika matahari sedang tergelincir. Mengerjakan sholat Jumat ketika matahari sedang tergelincir. Berarti khutbahnya sebelumnya? Iya. Namun kita tidak perlu kemudian mempraktekkan yang semacam ini ketika kita dapat di kaum muslimin di kita adalah mengerjakannya ya seperti waktu zuhur, ikuti keumumannya saja. Dibolehkan dalam kondisi tertentu seperti itu. Tentang khutbah Jumat, hukumnya adalah wajib bagi seorang yang menghadirinya, tertuntut untuk mendengarkan khutbah Jumat. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan khutbah dan tidak pernah meninggalkannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan khutbah Jumat. Ini menunjukkan wajibnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini dibawa kepada riwayat salat Jumat. Salat Jumat itu ada rangkaiannya, ada khutbah, kemudian ada salat, seperti itu. Jadi ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan sholat Jumat. Bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Jumat? Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Jumat itu apa? Khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Petunjuknya seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna qula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi." Sesungguhnya panjangnya salat Jumat dan singkatnya khutbah, pendeknya khutbah adalah menunjukkan kefaqihan, kefahamannya terhadap agama. Fa'adilus salata, panjangkanlah salatnya, waqsurul khutbata, dan pendekkanlah khutbahnya, wa inna minal bayani la sihra, sesungguhnya kata-kata yang indah ibarat sihir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi khutbah itu tidak perlu panjang-panjang. Cocok Pak? Cocok? Pas? Kalau saya kadang-kadang ya seperti itu. Kalau sudah melihat ada jamaah yang sudah
tenggelam, segerakan selesaikan saja gitu. Men kecelek burung mantuk wis bubar gitu. Menghadiri Jumat itu bukan untuk istirahat. Tolong dipahami, Bang. Dengar nasihat tentang takwa, dengar nasihat tentang ibadah kepada Allah, tentang kewajiban-kewajiban, tentang apa yang harus kita jauhi. Di khutbah Jumat kita harus seperti itu. Lebih afdal mana majelis Jumat dengan majelis taklim? Ya pasti majelis Jumat. Cuma banyak di antara kaum muslimin, bahkan nyuwun sewu ya, sing jenggot wis dawa banget kaya kaboten jenggot nek Jumatan. Kaboten jenggot kenapa? Undang jenggluk iki astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena apa? Sebabnya karena tidak punya skala prioritas, kurang memahami tentang betapa afdolnya majelis salat Jumat tersebut. Pentingnya seorang ambil pelajaran dari khutbah Jumat, sehingga datang di Jumat ya sudah nyari yang dekat AC, nyari yang dekat kipas angin. Kemudian sebagian khatibnya terlalu lama, jadi alasan lagi jangan khutbah baiknya jangan mengantuk banget lah. Dewi ini sing seru banget khutbah baik jangan ngantuk enggak. Kayak pas pengen lagi kesel banget. Alasan manik ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berusahalah untuk seperti ini. Yang biasa ditunjuk jadi khatib, ingat, berusaha ringkas sedemikian ringkas. Karena intinya apa? Takwa kepada Allah, berbekal dengan takwa, sudah kayak gitu. Ringkas dan susun kata-kata yang sampai sedemikian padat, istilahnya kayak gitu. Tidak perlu panjang lebar ketika berkhutbah. Sehingga orang ketika mendengar itu bisa nangkep dari awal sampai akhirnya. Jangan sampai nangkep awal, nangkep akhir, tengah-tengah kalau panjang gitu ya, kepanjangan. Yang tengahnya kosong, jadi depannya ingat alhamdulillah, akhirnya ingat doa. Astagfirullah. Ya cuma gitu aja yang diingat. La ilaha illallah. Itulah kondisi di kita jemaah. Kondisi di kita seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhutbah itu apa? Beliau matanya memerah, suaranya meninggi, seolah-olah beliau itu sedang memberikan apa? Peringatan bahwasanya musuh itu akan datang di pagi atau di sore hari. Sabbahakum wa massakum. Beliau mengingatkan dengan kencang ketika berkhutbah. Ketika ada khatib yang berkhutbah dengan semangat banget, langsung ditegur sama jamaah. Jenengan kayak lagi kesuk, lagi menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal seperti itu. Bukan kita sedang marah, coba kita ingin mengingatkan. Jangan ngantuk. Kalau suara keras itu kan potensi ngantuknya jadi sebentar, sedikit lah. Disunahkan untuk apa? Membacakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya. Kemudian membaca 3 ayat yang berisi tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kemudian kita membacakan fa inna asdaqal hadits kitabullah dan seterusnya. Itu yang disebutkan dengan khutbatul hajah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hukumnya sunnah
mempraktekkan khutbatul hajah ini? Kalau seandainya tidak, maka ya tidak mengapa, hukumnya sunnah mempraktekkan khutbatul hajah. Di antara yang perlu kita berikan tanbih di sini adalah di saat sedang khutbah jangan sampai kita berbicara, karena itu akan menjadikan apa? Sia-sia apa yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ah ansit wal imamu yakhutub faqad laghawt." Ini yang sering dibaca oleh Bilal gitu. Di masyarakat kita disebutnya sebagai apa? Bilal. Sebelum khutbah mulai di masyarakat kita kan ada yang berdiri ya, kadang-kadang menghadap ke jamaah. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah, jika engkau mengatakan pada hari Jumat, maksudnya di majelis Jumat, mengatakan kepada sahabatnya, ansit, diam, wal imamu yakhutub, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghawta, maka sungguh engkau telah mengucapkan kata-kata yang sia-sia, perkataan yang batil. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasai. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sekarang adalah permasalahan yang kadang-kadang didapatkan di masyarakat kita. Ketika sebagian masjid melaksanakan sholat Jumat itu sesuai dengan jadwal zuhur, kadang-kadang khutbah Jumatnya jam berapa? Setengah 12 ya. Kadang-kadang zuhur kan setengah 12. Kemudian di sebagian masjid langsung dipraktekkan, ya masuk zuhur ya langsung khatib langsung naik ke atas mimbar berkhutbah. Kemudian sebagian orang dengan santainya datang ke masjid, jatuh zuhur jam 12 kayak gitu. Sehingga apa? Dia ketinggalan dalam satu rakaat. Apakah orang tersebut masih dikatakan mendapatkan salat Jumat? Kalau ketinggalan satu rakaat, maka dia mendapatkan salat Jumat. Namun kalau seandainya dia tertinggal datang ke situ, kemudian sudah salam gitu ya, maka kewajibannya adalah mengerjakan 4 rakaat. Salat apa? Salat zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, demikian juga Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, "Man adraka raka'atan min salatil jumu'ah," barang siapa mendapati 1 rakaat dari salat Jumat, faqad adraka shalah, maka dia telah mendapatkan salat. Siapa yang mendapati bersama imam 1 rakaat, maka dia dikatakan telah mendapatkan salat. Setelahnya adalah terkait dengan sholat sunnah. Sholat sebelum sholat Jumat itu ada sholat seperti yang tadi kita bacakan hadisnya, man ihtasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, tsumma atal jumu'ata, kemudian datang menghadiri sholat Jumat, fasallama qaddira lahu, kemudian dia mengerjakan sholat semampunya, sholat sunnah dia kerjakan semampunya, 2 rakaat seperti itu terus. Ini adalah sunnah sebelum sholat Jumat. Jadi mengerjakan sholat sunnah semampunya hingga imam tiba. Ini jarang yang mempraktekkan ini. Kadang-kadang duduk ya Ustaz, baca Quran, kadang-kadang baca Quran masih mending ya Pak, balas apa WhatsApp. Menjelang khutbah masih baca WhatsApp ataupun membalasi WhatsApp. Adapun
qabliyah Jum'ah, maka wallahu a'lam tidak ada pendalilannya. Tetapi yang ada adalah tadi salat sunnah semampunya hingga datangnya khatib. Adapun ba'diyah seorang bisa mengerjakannya 4 rakaat, seorang bisa mengerjakannya 2 rakaat. Nabi SAW beliau bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Idza shalla ahadukumul jum'ah," jika seorang di antara kalian salat Jumat, fal yusalli ba'daha arba'an, maka hendaklah salat setelahnya 4 rakaat. Ibu saya bukan salat zuhur, tetapi apa? Salat sunnah. Salat sunnah 4 rakaat, bisa mengerjakannya 2 rakaat juga. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi yang bisa kita bahas di kesempatan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas semakin menguatkan kita, semakin menumbuhkan semangat dalam diri kita untuk menjaga keistiqamahan kita dalam menjalankan ibadah sholat Jumat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.